Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sayang, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa agar senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang kebaikan kepada kita semakin dekat. Nah, anak-anakku sayang, materi pembelajaran kita kali ini tentang beriman kepada Rasulullah. Apa itu beriman kepada Rasulullah? Meyakini sepenuh hati. Beriman kepada Rasul berarti meyakini sepenuh hati bahwa para Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa wahyu dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Dan Rasul juga adalah sebagai rahmat dan kemuliaan. Keyakinan ini memandang para Rasul sebagai rahmatan lil alamin dan membawa kemuliaan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dan Rasul juga menyampaikan kabar gembira. Para Rasul memberikan kabar gembira berupa pahala dan surga bagi orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, peringatan dan siksa. Mereka juga memberikan peringatan tegas tentang siksa bagi orang kafir dan mereka berbuat maksiat. Dan selanjutnya, para rasul itu juga penerang kemaslahatan. Para rasul menjelaskan segala kemaslahatan yang dibutuhkan manusia, baik untuk kehidupan dunia maupun di akhirat. Wajib menyampaikan wahyu. Ini tugas para rasul. Tugas utama Rasul bukan hanya menerima wahyu untuk diri mereka sendiri, tetapi juga wajib menyampaikannya kepada seluruh umat tanpa terkecuali. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, peran dan tugas Rasul dalam Islam, yang pertama yaitu menyampaikan wahyu. Rasul bertugas menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Mereka adalah jembatan antara manusia dan penciptanya, pembawa firman ilahi yang tak ternilai. Yang kedua, peran Rasul adalah teladan akhlak mulia. Mereka menjadi teladan akhlak dan perilaku yang harus diteladani umat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21. Setiap tindakan dan ucapan Rasul adalah cerminan ajaran Islam yang sempurna. Selanjutnya, peran dan tugas Rasul adalah pembimbing umat. Setiap umat memiliki Rasul yang diutus untuk membimbing mereka menuju ke jalan kebenaran dan menjauhi kesesatan sesuai dengan Quran Surat An-Nahl ayat ke-36. Mereka adalah mercusuar yang menerangi kegelapan. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, adapun hikmah beriman kepada Rasulullah, yaitu meneguhkan keyakinan, memperkuat keyakinan bahwa ajaran Rasul adalah kebenaran mutlak dari Allah SWT, menjauhkan dari keraguan dan kebimbangan dalam beragama. Yang kedua, menumbuhkan cinta ilahi, membangun rasa cinta dan ketaatan kepada Rasul, yang secara intrinsik juga berarti cinta kepada Allah SWT, sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-31. Yang ketiga, hikmah beriman kepada Rasulullah adalah mendorong pengamalan, mendorong umat untuk mengamalkan ajaran Rasul dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana bentuk ibadah dan ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, adapun cara menerapkan iman kepada Rasul dalam kehidupan, satu, menerima dan mengamalkan ajaran. Menerima dan mengamalkan ajaran Rasul tanpa ragu, serta menjaga lisan dan perbuatan sesuai sunnah sebagai pedoman hidup. Yang kedua, meneladani sifat mulia,
Meneladani sifat mulia Rasul seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Selanjutnya, menerapkan iman kepada Rasul dalam kehidupan, terus belajar ilmu agama. Terus belajar dan memperdalam ilmu agama sebagai bentuk penghormatan dan pengamalan ajaran yang dibawa oleh para Rasul. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, adapun kesimpulan materi ini yaitu dalam beriman kepada Rasul, jalan menuju keimanan sempurna. Beriman kepada Rasul adalah pilar penting dalam rukun iman yang secara langsung menghubungkan kita dengan petunjuk ilahi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pondasi yang kokoh bagi setiap muslim. Dengan iman ini, kita mendapatkan petunjuk hidup yang benar dan teladan akhlak mulia yang tak lekang oleh waktu. Mari kuatkan iman dan mencintai, pengikuti, dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa meneladani jejak langkah para Rasul. Nah, anak-anakku yang soleha, itulah materi kita kali ini. Nah, tentunya ada tugas nih dari Pak Guru soal latihannya. Yang pertama, soalnya tolong diingat. Apa artinya beriman kepada para Rasul? Soal yang kedua, mengapa kita harus beriman kepada Rasul? Nah, soal yang ketiga, apa manfaatnya bila kita beriman kepada para Rasul? Yang keempat, apa hikmahnya beriman kepada para Rasul? Nah, yang kelima, jelaskan kerugiannya bila kita tidak beriman kepada para Rasul. Nah, selamat belajar ya. Semoga apa yang kita pelajari materi ini dapat melahirkan kebaikan buat kita. Tentunya, mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.